Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galisa Damara, NIM D100 190 130, kelas F. Untuk soal yang pertama, jelaskan secara singkat konsep provisi keamanan terhadap gaya luar, kombinasi beban luar dan gaya dalam, reduksi kekuatan, sertakan pula penjelasan provisi keamanan ini sesuai peraturan yang berlaku SNI 2847/2013. Faktor beban. Besar faktor beban yang diberikan untuk masing-masing beban yang bekerja pada suatu penampang struktur berbeda-beda bergantung pada jenis kombinasi beban yang bersangkutan. Menurut pasal 921 SNI 2847/2013, kekuatan perlu harus paling tidak sama dengan pengaruh berbagai macam kombinasi beban. Faktor sebagai berikut. A. Jika struktur atau komponen struktur hanya menahan beban mati saja, maka dirumuskan U sama dengan 1,4 kali D, atau D sebagai beban mati. Jika kombinasi beban mati dan beban hidup, maka dirumuskan U sama dengan 1,2 D tambah 1,5 L tambah 0,5 LR atau R. Jika berupa kombinasi beban mati, beban hidup, dan beban angin, maka diambil pengaruh yang paling besar dari tiga macam rumus berikut. U sama dengan 1,2 D tambah 1,5 LR atau R plus 1,0 kali L atau 0,5 kali W. Yang berikutnya U sama dengan 1,2 D tambah 1,0 W tambah 1,0 kali L tambah 0,5 kali LR atau R. Untuk yang berikutnya U sama dengan 0,90 tambah 1,0 W. Untuk bagian D, jika pengaruh beban gempa diperhitungkan, maka diambil yang besar dari dua macam rumus berikut. U sama dengan 1,2 D tambah 1,0 kali E tambah 1,0 kali L. Dan untuk yang berikutnya U sama dengan 0,9 kali D tambah 1,0 kali E. Faktor reduksi kekuatan. Ketidakpastian kekuatan bahan terhadap pembebanan pada komponen struktur dianggap sebagai faktor reduksi kekuatan yang nilainya ditentukan menurut pasal 9.3 SNI 2847/2013 sebagai berikut. A. Pasal 9.3.2.1 struktur dengan penampang terkendali tarik, yaitu jika regangan baja tertarik jauh lebih dari 0,05 pada saat regangan beton tekan mencapai batas asumsi 0,03, misalnya balok. Pasal 9.3.2.2 struktur dengan penampang terkendali tekan, yaitu jika regangan baja tarik sejauh kurang dari 0,05 pada saat regangan beton tekan mencapai batas asumsi 0,003, maka satu komponen struktur dengan tulangan spiral, dua komponen struktur dengan tulangan lainnya. C. Pasal 9.3.2.3 geser dan torsi. Untuk yang D, pasal 9.3.2.4 tumpuan pada beton. Untuk yang kedua, jelaskan konsep perencanaan lentur balok dan hubungannya dengan grafik pengujian tekan beton dan baja tarik. Menurut Peraturan Beton di Indonesia SNI 2847/2013, pada perencanaan beton bertulang yang berkaitan dengan lentur diberlakukan beberapa asumsi sebagai berikut. Untuk yang A, penampang tegak lurus sumbu lentur yang berupa bidang datar sebelum lentur akan tetap berupa bidang datar setelah lentur. Bagian B, regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari sumbu netral. Untuk yang C, beton diasumsikan runtuh pada saat regangan mencapai regangan batas tekan sebesar 0,003
Untuk yang D, tegangan pada baja tulangan yang lainnya lebih kecil daripada kekuatan leleh. FI harus diambil sebesar ES dikalikan regangan baja ES. Untuk regangan ES yang nilainya lebih besar daripada regangan leleh atau EY, tegangan pada tulangan ES harus diambil lebih dengan FI. Untuk yang E, untuk perhitungan kekuatan lentur penampang, kuat tarik beton diabaikan. Untuk yang F, hubungan tegangan regangan beton dapat diasumsikan bentuk persegi, trapesium, parabola, atau bentuk lainnya yang menghasilkan perkiraan yang cukup baik bila dibandingkan dengan hasil pengujian tekan. Untuk yang berikutnya, gaya tekan beton. Gaya tekan beton dapat diperhitungkan dari hubungan tegangan regangan beton, karena gaya merupakan hasil kali antara tegangan dan luas penampangnya. Maka dapat dihitung besar gaya tekan beton dengan CC sama dengan 0,85 kali F aksen C kali A kali B. Untuk yang berikutnya, gaya tarik baja tulangan. Gaya tarik tulangan dihitung dengan perkalian antara luas baja tulangan dan tegangan lelehnya, yaitu TS sama dengan AS kali FY. Untuk yang ketiga, mengapa diagram tegangan tekan beton semula berbentuk polinomial lalu dirubah menjadi balok persegi? Jelaskan koefisien apa yang harus digunakan dalam merubah diagram tegangan tersebut dan tuliskan sesuai peraturan yang berlaku pada SNI 2847/2013. Yang pertama, karena bentuk polinomial sangat sulit dicari luasnya, maka dirubah menjadi balok persegi. Yang kedua, koefisien yang dirubah yaitu C, panjangnya menjadi A, di mana A sama dengan B1 kali C. Untuk yang keempat, dalam perencanaan tulang rangkap, penting kita memastikan kelelehan tulangan, tekan, dan tarik. Apa konsekuensi jika tulangan tidak leleh? Hubungkan dengan grafik pengujian tarik tulangan. Untuk yang pertama, apabila tulangan tidak leleh akan mengurangi kekuatan balok dalam mendukung beban yang bekerja. Yang berikutnya, agar baja tulangan tarik sudah leleh, maka nilai C jangan terlalu besar. Semakin besar nilai C, semakin kecil regangan baja tulangan tarik atau ES yang akan terjadi. Sekian dari saya, mohon maaf bila punya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.